Mendikbud itu sudah mengeluarkan panduan ya untuk itu. Dan kalau aku yakin kalau akan ada sedikit bahan itu mohon maaf terpental. Nah, ya di sini ada aku langsung to the point saja. Ini sebenarnya bisa didapat, dicari mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah ada yang punya. Cuman perlu aku sampaikan sedikit tentang eh, yang pertemuan kita terakhir tentang understanding by design itu eh, apa namanya assessment itu sangat memiliki peran penting gitu ya. Beda dengan sebelumnya di mana assessment itu ya kita ambil ya udahlah kita pengambilan nilai gitu. Kemudian mid semester gitu ya dan akhir semester gitu. Di sini ada pengolahan dan pelaporan hasil assessment yang sedikit beda. Um, yang perlu digarisbawahi adalah arti kata assessment dulu. Assessment itu artinya mengumpulkan informasi, ya. Uh, Beda dengan evaluasi atau pelaporan lah ya kira-kira. Jadi dari kita mengumpulkan informasi itu perlu diolah gitu. Perlu diolah, kemudian kita laporkan apakah melalui selama ini kita melakukan pelaporan kepada orang tua melalui rapot pendidikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah uh, assessment. Nah, assessment formatif ini sangat kental sekali di dalam um, apa namanya di dalam understanding by design ya. Justru kalau kemarin kan kita menunjukkan ada rubrik begitulah ya, rubrik untuk satu keterampilan tertentu. Nah, menurut apa kerangka kerja understanding by design itu apa namanya kriteria ketercapaian itu kalau perlu sampai rubriknya itu diberikan sejak awal gitu. Sejak awal itu sudah diberikan kepada anak-anak di akhir unit ini atau di akhir tujuan pembelajaran. Kalian tuh mesti bisa ini loh, ini kriterianya, kemudian ini asesmennya gitu. Jadi asesmen itu justru diberikan sejak awal supaya anak-anak tahu yang diharapkan mereka pada bisa itu apa gitu. Dan terus memperbaiki dari mungkin saat ini aku nol gitu ya atau satu gitu di dalam rubrik itu kalau masih ingat rubrik gak itu pada akhirnya mereka bergerak gitu ya ke arah semakin bagus sebenarnya begitu. Jadi assessment itu selalu diberikan. Oke, kita latihan ini atau kita praktek ini gitu ya. Itu nanti diberikan assessment melalui misalnya peer teaching gitu. Anak-anak saling menilai temannya atau sorry bukan peer teaching, peer assessment di mana anak-anak saling menilai gitu ya. Uh, yang dinilai maupun yang menilai itu sama-sama belajar. Makanya sebenarnya assessment formatif ini lebih bertujuan untuk membantu belajar anak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka tahu apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan dari satu pembelajaran kita. Gitu. Jadi ya sekali lagi menurut teori understanding by design kita mesti harus sejak awal tuh anak-anak sudah tahu KKTP-nya apa untuk TP ini gitu. Dan kemudian ini loh apa namanya Bapak akan menilai dengan cara ini dan kalian sudah mulai apa namanya praktek misalnya kita punya 5 pertemuan gitu ya 5 pertemuan keterampilan lokomotor gitu sejak awal tuh anak-anak sudah tahu di akhir pembelajaran untuk yang keterampilan lokomotor ini akan dinilainya seperti apa itu tidak gelap gitu tidak gelap kemudian nggak tahu gitu nah gitu ya jadi apa namanya selalu membantu anak untuk
kemudian belajar justru melalui assessment itu, dengan instrumen assessment itu, dengan rubrik gitu ya. Seperti itu. Nah, tolong nanti itu bisa dilaksanakan karena benar-benar akan membantu pembelajaran anak. Uh, Seperti itu, assessment formatif ya, assessment for learning. Jadi bagi peserta didik membelajarkan, bagi kita sebagai pendidik akan tahu mana-mana sih yang kurang dan seterusnya ya. Jadi memang ada nanti asesmen diagnostik, termasuk di sini asesmen formatif itu asesmen diagnostik di awal. Dan yang namanya asesmen diagnostik tidak harus selalu pakai tes, selalu pakai ini ya. Enggak, cukup dari kita observasi guru aja bisa gitu ya. Yang penting instrumennya disiapkan. Eh, Tidak harus setiap mau pembelajaran enggak gitu. Sebaiknya sih di tiap TP gitu. Tapi kadang aku selalu bilang lah, kalau kita tahu memang anak-anaknya seberapa kemampuannya, kadang juga asesmen diagnostik itu juga tidak begitu diperlukan sih gitu. Tetapi baik untuk melihat kesiapan anak belajar, kemudian asesmen formatif, itu kita juga tahu anak-anak itu kesulitannya di mana, sekarang masih berada di mana dan sebagainya. Sehingga kita sebagai pendidik akan tahu apa namanya sebelum terlalu telat gitulah ya. Aku sering mengatakan asesmen formatif ini ya kayak kita kalau teman-teman di sini berangkat ke sekolah dari rumah ke sekolah gitu. Itu kemudian banyak bocor di tengah jalan, apa yang dilakukan? Terus digas sampai sekolah karena udah mau telat atau apa? Ya, kita sih biasanya akan berhenti kemudian memeriksa. Masalahnya di mana? Oh, ada paku dicabut, kemudian tuntun cari tambal ban terdekat, tambal baru jalan. Kenapa tidak terus dikendarai sampai sekolah? Karena kerusakannya akan semakin sulit diperbaiki. Kalau kita nggak tahu atau kalau kita membiarkan masalah itu. Nah, asesmen formatif itu sebenarnya sama dengan kita mengecek ban kita. Nah, naik motor atau pembelajaran juga sama. Bocor gitu. Itu kita mesti tahu bocor. Kemudian penyebabnya bocor apa? Kalau kena paku ya pakunya diambil, jangan terus dijalanin pakunya ada di situ gitu ya. Seperti kemudian diperbaiki baru jalan. Nah, sama juga di sini asesmen formatif untuk mengetahui apakah ada problem di dalam pembelajaran kita. Sehingga nanti kalau terus kita gas, anak-anak itu masih belum menguasai, tetap kita gas sampai ujung gitu ya, sampai yang kita inginkan. Nah, nanti memperbaikinya di kemudian hari jauh lebih sulit. Itulah fungsinya asesmen formatif gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa contoh di sini. Nah, yang penting itu juga di sini adalah asesmen sumatif. Karena kalau sumatif itu jelas akan kita laporkan, kita analisis dan kita laporkan kepada uh, wali kelas gitu ya, yang pada akhirnya kepada orang tua. Nah, di sini sebenarnya asesmen sumatif itu setidaknya 1 TP gitu, atau beberapa TP bisa ya. Ketika itu relate ya terkait gitu ya. Kenapa tidak? Misalnya TP-TP yang terkait dengan pengetahuan itu kan kita bisa tunda dulu sampai pertengahan semester gitu ya. Kemudian ada TP tentang assessment sumatif tentang sekian banyak TP terkait dengan pemahaman atau pengetahuan gitu ya, kognitif gitu. Nah, kalau TP untuk yang sifatnya psikomotor atau keterampilan gerak, silahkan dipikirkan akan seperti apa. Apakah pengambilannya secara sumatif itu beberapa TP atau 1 TP itu nanti tergantung. Tetapi ketika asesmen sumatif, ya kita memang di akhir itu ingin tahu apakah tujuan pembelajaran kita itu tercapai atau tidak. Seperti itu. Atau anak-anak mencapai tujuan pembelajaran itu enggak. Gitu ya. Intinya itu nanti bisa dibaca yang lain. Nah, ini bentuk-bentuknya bisa rubrik, bisa checklist, catatan anekdotal, jadi tidak harus tes, termasuk yang keterampilan fisik. Keterampilan fisik itu atau psikomotor itu enggak harus dalam bentuk tes gitu ya. Kalau mau tes juga boleh, tetapi tidak harus kok gitu. Ya, dengan rubrik itu sendiri bisa, dengan observasi bisa, dengan apapun bisa ya, seperti itu. Um, Kemudian
yang tidak kalah penting ini ada beberapa pendekatan ya, menggunakan deskripsi kriteria atau rubrik yang aku bilang kemarin. Nah, seperti ini kan ada kriterianya isi laporan dan penulisan gitu ya. Dan kemudian nilainya baru berkembang layak cakap. Ini berikan kepada anak sedini mungkin. Gitu. Ketika kita mulai itu langsung dikasih ini loh rubriknya gitu. Sehingga mereka itu akan tahu, oh ekspektasinya di mana, dia berada di mana saat ini. Oh aku ada di cukup. Dan selama 4-5 minggu ke depan aku ingin naik ke layak gitu. Jadi mereka tahu gitu, ada punya goal setting dan itu harus kita ajarkan juga kan. Seperti itu sehingga nanti bisa masuk ke sana. Nah, nanti silahkan seperti apa termasuk kemudian akan menggunakan angka. Di sini sebenarnya menggunakan angka itu untuk assessment, sorry. Oh, ini untuk menentukan KKTP, sorry. Untuk menentukan KKTP seperti ini dan disarankan tidak menggunakan angka seperti kemarin 75 KKM-nya 75, KKM-nya 80, sekarang nggak seperti itu. Jadi modelnya bisa menggunakan deskripsi seperti ini, menggunakan rubrik atau menggunakan interval nilai 0 sampai 40%, 41 sampai 65%, sampai 100% dan seterusnya. Bisa menggunakan seperti ini interval dengan deskripsi ya. Seperti itu. Nah, nanti boleh dipelajari sekali lagi. uh, uh, yang paling penting nanti saya pikir teman-teman perlu memikirkan apa namanya pelaporannya ya. Misalnya begini, nama ini sekali lagi tidak akan seragam semuanya, boleh pakai manapun. Di sini ada beberapa alternatif. Namanya Amar, kualitas bukti evidence-nya indikator 1 itu 75 atau baik cukup, kemudian deskripsinya apa, nilainya berapa. Ini ada caranya nanti. Dan bagaimana kita mengolah capaian tujuan pembelajaran TP1, TP2, tujuan pembelajaran maksudnya. Tujuan pembelajaran ini berapa gitu ya. Aku sarankan teman-teman bisa menggunakan persen, jangan dibobot juga sama gitu ya. Kalau menurutku kok yang benar-benar itu penting, misalnya keterampilan gerak, itu mesti didahulukan menurutku untuk diberi bobot besar. Misalnya semua TP yang terkait dengan keterampilan gerak, bobotnya total itu 60% dari total nilai. Kemudian pengetahuan tentang apa ya, misalnya per elemen atau apa ya, tentang gizi, tentang apa gitu, dibobot 10%. Tes keterampilan skill berapa persen, project berapa persen gitu ya. Jadi tidak kemudian sama semua digebyah-uyah total sama gitu ya. Menurutku bisa kita membuat grade gradingnya atau penilaiannya, memberikan nilai itu dengan pembobotan yang berbeda-beda gitu. Seperti itu, termasuk nanti bagaimana kita melakukan remedi ketika belum tercapai kriterianya, bisa seperti ini. Nanti pelaporannya saya nggak tahu lebih detailnya, contoh assessment dengan rubrik. Untuk raport ini sudah ada sendiri ya caranya, boleh dibaca nanti pengolahan hasil asesmen untuk rapor itu seperti apa, nama itu sumatif 1, sumatif 2, itu sumatif lingkup materi, sumatif akhir semester seperti apa. Nah, di sini akan ada petunjuknya ya bagaimana kita mengolahnya menjadi nilai. Maksudnya tidak punya contoh, tapi teman-teman karena setiap harinya, setiap tahunnya lah, setiap semesternya itu bikin setahun 2 kali, semestinya tahu bagaimana mentransformasikan semua yang informasi yang kita kumpulkan melalui proses assessment itu menjadi nilai di dalam rapor gitu. Nah, seperti ini mungkin juga penyusunan diksi berdasarkan capaian pembelajaran, kita bisa menggunakan fase fase ya. Fase ini apa? Kemudian kita bisa tuangkan di sini. Seperti apa kalau nilainya 80, nilainya seperti apa gitu. Jadi kita bisa menggunakan
fase, bisa menggunakan elemen, dan kemudian dituangkan di dalam laporan hasil belajar atau rapor. Nah, ini kalau berdasarkan alur tujuan pembelajaran seperti ini berarti silahkan. Nah, enaknya sebenarnya itu untuk kurikulum Merdeka ini memberikan keluasan bagi teman-teman untuk mau menilainya seperti apa. Format pelaporannya akan seperti apa. Nah, ini sangat tergantung sekolah tentu, karena kita tidak bisa main sendiri, tetapi nanti yang sekolah seperti apa. Jadi tentu akan sekolah, aku nggak tahu apakah sekolah akan mengikuti dinas dan lain sebagainya, tetapi pada dasarnya dari pihak Kemendikbud sendiri memberikan keluasan bagi kita untuk melaporkan uh, hasil asesmen kita. Nah, seperti ini ada mata pelajaran, nilai akhir, capaian kompetensinya seperti apa gitu ya. Baik, aku perlu tunjukkan sebentar bagaimana contoh asesmen yang digunakan di Amerika. Bukunya sudah aku kirimkan ke Kak Ilham. Baik, Prof. Siap. Silahkan nanti boleh apa namanya, kalau mau di scan gitu ya, dan sangat mudah sekali sebenarnya. Kalaupun mau diterjemahkan pakai Google Translate aja cepet gitu. Aku sarankan sih di, di scan, karena ini nggak ada PDF-nya ya. Aku sampai bela-belain bawa gitu berat-berat gitu supaya bisa diakses. Jadi ini yang digunakan oleh Amerika, sekali lagi ini contoh juga sih ya. Aku nggak tahu ada CD-nya ada dua, tapi dalamnya aku lupa, karena komputerku nggak ada CD-nya. Kupikir di sini namanya PI Matrix untuk mengukur beberapa KKTP, nanti bisa dilihat sih. Ini untuk mengakses kurikulum. Kalau mereka kan namanya standar ya, bukan kurikulum. Jadi mereka nggak punya kurikulum nasional, tapi punyanya standar nasional. Jadi statusnya lebih tinggi, jauh lebih abstrak ketimbang punya kita. Jadi mereka cuma punya enam standar gitu. Satu standar itu satu kalimat, bayangkan. Nah, kita itu kan kalimatnya berbuih-buih sebenarnya. Sebenarnya masih terlalu, masih menurut kita abstrak gitu ya. Masih ada yang lebih abstrak lagi punyanya Amerika gitu. Itu ya. Ini nanti bisa dilihat, dan aku lihat dalamnya contohnya ya. Contohnya ini kita bisa lihat ini untuk kelas 2 ya. Tapi mungkin terlalu berat nggak? Nanti silahkan dipikirkan. Jadi sebenarnya untuk assessment kita bisa melihat apa sih yang diajarkan sampai kelas 2 gitu ya. Dari kelas 1, dari TK sampai mereka dari TK. Yang namanya sekolah dasar itu kalau mereka dari TK. Jadi TK 0 besar kalau kita lah ya. TK 1 tahun. Jadi ini 3 tahun ini. TK, SD kelas 1, SD kelas 2. Itu yang mereka ajarkan adalah mendekati dan menendang bola. Itu yang menjadi apa namanya, yang dites kemudian, salah satu yang di assessment. Yang perlu diperhatikan, ini nanti modelnya tes tetapi beda dengan punya kita, dan yang selalu kita lakukan selama ini mendekati dan kemudian menendang bola. Itu kelas 2 harus bisa seperti itu menurut mereka. Yang di kriterianya adalah bentuknya. Formnya ini bentuk 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 mendekati, jalan, lari, kemudian menendang. Nah, dinilai bentuknya. Kemudian ada dance sequence. Dance sequence itu tahapan dalam tari ya gitu, atau dalam apapun, jogetan atau apa. Itu yang ingin dilihat adalah patternnya, pola dan transisinya. Pola dan transisi, kemudian ketukan musiknya. Ya, ini dua kriterianya. Kemudian dribble dengan tangan dan jalan. Berarti kayak basket ya ini. Kayak basket, dribble with the hand, dan lari kecil gitu, jog ya, jogging. Yang ingin dilihat adalah bentuknya, space, ruang dan jarak, serta kontrol bola. Nah, ini ada KKTP-nya lah kalau di bahasa kita ya, form, space, distance, ini KKTP-nya. Nah, nanti kita bisa melihat sih sebenarnya untuk berbagai gerak, keterampilan gerak fundamental itu apa saja yang mereka ajarkan. Mendekati dan menendang bola, kemudian ya ini salah satu yang diujikan, tapi yang diajarkan tentu tentang itu. Kemudian galloping,
melompat ke depan gitu ya, melompat dan mendarat kombinasi gitu ya, gerakan sequence lokomotor gitu, kemudian overhand catching, melempar dengan secara overhand gitu ya, overhand, skipping dan striking with paddle. Ini beberapa contoh kira-kira menurut kita antara TK sampai kelas 2 itu apa saja yang diajarkan sehingga di akhir itu ada semacam assessment seperti ini. Kasih contoh. Ini untuk, oh ini untuk TK. Coba untuk TK kerasa kesulitan nggak? Di TK mereka itu ada dribble with the hand. Jadi mendribble dengan tangan. Tetapi karena mungkin basket itu sudah menjadi kultur banget di sana ya. Jadi mungkin anak-anak TK saja sudah bisa mendribble dengan tangan. Tetapi jangan dibayangkan mendribblenya seperti mendribble bola basket ya. Nanti bisa dilihat. Yang ingin dilihat itu adalah bentuknya, actionnya jadi dia di tempat ini. Cuman mantul-mantulkan bola aja di tempat gitu. Yang ingin dilihat adalah bentuknya, kemudian tindakan kontrol dan action continuousnya. Ada hopping, meloncat, melompat, running, berlari, sliding, bergerak ke samping, lari ke samping gitu ya. Striking, memukul gitu. Underhand catching, menangkap dengan tangan di bawah gitu. Underhand throw, melempar dari bawah gitu. Kemudian weight transfer, mentransferkan berat badan. Nah ini bentuk-bentuk instrumennya seperti apa? Ini bisa dilihat dan aku pikir sangat bisa dicontoh. Kalau misalnya kindergarten atau TK itu terlalu berat, ya itu mungkin, atau kelas 2 tadi terlalu berat bagi anak-anak kita, ya digunakan aja yang punya TK gitu. Enggak apa-apa gitu. Sorry, aku kasih contoh bentuk instrumennya ya. Nah ini dribble with hand and jog. Artinya mendribble dengan tangan dan jog. Ini di sini ada performa indikatornya. Jadi indikator performance-nya itu dribble, kick, throw, catch, and strike a ball. Itu indikatornya. Tetapi di sini kriteria kompetensinya di level 3 itu seperti ini. Jadi bisa dilihat kriterianya, dribble ini ada 3 ya. Ada 3 kriteria kompetensi. Nah, nanti yang dimaksud dengan KTP itu apa? Nanti silahkan kita diskusikan ya. Nah, ini yang disebut standar mereka. Standar di sini, ya, kalau mereka standarnya itu satu seperti ini. Dan ini standar satu itu digunakan untuk dari TK sampai kelas 12 gitu. Bayangkan, satu kalimat aja dipakai untuk betapa abstraknya kan begitu, luar biasa. Nah, di sini indikator performanya ada dribble dan sebagainya, tetapi kemudian kita bisa melihat kriterianya apa. Ada 3 kriteria, ya. Di sini kriterianya ada 3. Nah, caranya assessment rubriknya seperti ini. Jadi yang ingin dilihat adalah ini levelnya ya 1 sampai 4. Harapannya anak-anak itu berada di level 3. Kalau bahasa kita KKM gitu ya. Kalau mereka anak itu disebut mencapai TP, tujuan pembelajarannya, ketika berada di level 3. Yang ingin dilihat adalah bentuknya, space dan distance, serta kontrol bolanya. Nah, deskripsi kriterianya seperti ini nih. Nah, ketika 0 itu anak itu apa gitu ya, gambarannya. Ketika nilainya 1, dribble dengan hanya 1 elemen esensial yang muncul gitu formnya. Tetapi yang diharapkan itu 3. Kalau mau 4 boleh gitu. Nah, elemen esensialnya apa? Ada tindakan mendorong dengan apa namanya, fingers, dengan jari gitu. Jadi mendorong bola itu dengan jari gitu. Kemudian bolanya kira-kira setinggi pinggul. Kemudian bolanya berada di depan tubuh dan di depan tangan yang mendribble gitu. Di sisinya, ke tangan yang dribble hand 1 gitu ya. Seperti itu. Jadi dia ada di tengah-tengah tubuh.
Seperti itu enggak bentuknya mendribble. Kalau bentuknya seperti itu nilainya 3. Kalau bentuknya enggak seperti itu, dari 3 ini hanya 2, nilainya 2. Kalau hanya 1 berarti nilainya 1 gitu. Nah, kalau bisa menunjukkan ketiga-tiganya, menunjukkan semua elemen esensial dengan gerakan yang mengalir gitu ya, artinya bagus dia nilainya 4 gitu. Seperti itu. Tapi ingat ya, ini bola basket itu menjadi permainan yang sangat membudaya banget di sana sehingga anak-anak di usia kelas 2 saja sudah pada bisa, ya bisa-bisanya bisa-bisaan gitu lah, tapi udah bisa mendribble bola itu. Karena kayak mainan mereka sehari-hari. Seperti itu. Nah, kita silahkan disesuaikan. Nah, ini kan terkait dengan apa namanya? Terkait dengan bentuk ya. Bentuknya seperti apa? Sekarang terkait dengan ruang dan jarak. Yang ingin dilihat nilainya 3 kalau menjaga, kalau joggingnya itu pelan dengan beberapa variasi kecepatan sambil mendribble. Jadi kadang cepat, kadang agak lambat gitu ya. Dan sampai kepada di jarak yang dirancang gitu. Nah, yang nilainya 2 kayak apa, yang satu apa. Jadi ini beda sekali, bukan kemudian kalau kita selama ini kan mendribble bola, menilainya ya, misalnya mendribble bola dari jarak, misalnya dari kon satu ke kon lain, kemudian dimeniti, siapa yang bisa cepat ya itu bagus, kayak gitu. Nah itu tidak menggambarkan pembelajaran mereka kalau kita hanya melihat hasil akhir mendribblenya. Tetapi kita ingin melihat bentuknya, ingin melihat space dan distance-nya, kemudian ingin melihat kontrol bolanya. Kontrol bolanya seperti apa? Menjaga dribble secara terus-menerus gitu ya, dengan di dalam area yang sudah ditentukan gitu. Seperti itu. Nah, nilainya 4 kayak apa, nilainya 2 kayak apa, 1 kayak apa. Nah, ini akan menjadi penilaian sumatif, tetapi sebaiknya rubrik untuk mengarah ke sini itu juga sudah diberikan supaya anak-anak tahu ekspektasinya. Bukan kita simpen aja kemudian kita nggak kasih tahu. Justru kalau yang sekarang ini diberitahu anak-anak supaya apa? Supaya belajar mempersiapkan. Karena seperti inilah kemudian anak-anak akan dinilai gitu ya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini menurutku kok apa simple-simple gini ya. Maksudnya kalau mau menerjemahkan tuh enak banget karena kita tinggal pakai Google Translate aja, cuman pendek-pendek nggak banyak gitu. Tinggal nanti di, disesuaikan. Nah ini caranya melakukan assessment ya. Assessment protokolnya itu seperti apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian persiapannya apa? Keamanannya seperti apa? Peralatannya apa? Nah di sini kalau di sana itu modelnya sudah ada nih ditentukan nih. Aku nggak tahu fit itu kaki ya. Kalau di meter berapa nanti dihitung sendiri. Startnya dari sini, kun di sini sampai kun sini gitu ya. Antar pemain atau antar anak itu jaraknya berapa di sini? Jaraknya 5, total 30 feet bagi 5 ya. Jadi ini jaraknya 5 feet. Dia akan mendribble jogging dari sini ke sini. Nah, nanti ada berapa kali mereka mencoba ada di sini semua dan divideokan. Aku yakin kalau di kota nggak masalah ya, divideokan. Jadi di kita itu kita nggak menilai itu, nggak menilai ketika saat ada di situ, tetapi cuma mengambil videonya saja. Nah, nanti kita menilai video itu. Seperti itulah. Jadi kita memutar video itu, kemudian memberikan penilaian seperti yang ada di rubrik itu. Seperti ini. Nah, anak-anak akan jogging sambil membawa mendribble bola ke sini gitu. Bolak-balik atau apa, nanti aku agak lupa ini seperti apa directionnya. Ini bahkan ada petunjuknya. Hari ini hari ini Pak Guru ingin melihat bagaimana kamu mendribble sambil jogging. Oke, berdiri di belakang garis start ya. Atas aba-abaku, bola didribble dan kemudian berlari kecil pelan-pelan di dalam garismu gitu ya, di garismu, kemudian bla bla bla, di sini ada keterangannya.
berapa kalinya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah assessment itu sangat harus hati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai anak-anak yang tidak bisa justru dipertunjukkan gitu ya di depan orang banyak sehingga jatuh harga dirinya dan akan membenci olahraga dan aktivitas fisik selama-lamanya. Jadi kuncinya ada di kita, apakah anak-anak kita nanti akan mencintai aktivitas gerak sepanjang hayat atau tidak. Kalau dari awal sudah kita permalukan, nah itu hati-hati. Makanya nanti pengambilan video ini sebaiknya di tempat yang tidak dilihat orang banyak. Taruhkan dipanggil 4 orang, divideokan 4 anak ya, divideokan. Itu di tempat yang kalau bisa agak tidak terlihat atau apa gitu. Yang lain biarkan main apa gitu. Nanti panggil lagi 4, melakukan tetap kembali lagi. Jangan ditonton oleh semua satu kelas gitu atau beberapa kelas menonton. Nah, itu dan sebisa mungkin dipanggil berdasarkan bestinya. Jadi kalau dipanggil itu ya 4 orang teman yang kira-kira besti lah. Kalau nggak bisa itu nggak jatuh gitu harga dirinya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti tolong hati-hati di dalam melakukan assessment itu. Kalau sekali lagi aku selalu bilang kalau tes ataupun assessment apapun di matematika, di pelajaran bahasa Indonesia, nilainya jelek itu nggak ketahuan temennya. Udah kertasnya langsung masukkan apa namanya tas gitu. Tapi kalau di PJOK itu kalau kita melakukan pengambilan nilai udah dilihat orang satu sekolah kan gitu. Itu bisa jatuh sering kali. Ternyata penelitian menunjukkan ini beberapa penelitian di beberapa negara menunjukkan, tapi ini pada anak-anak SMA. Mereka sebenarnya tidak mau dites di keterampilan gerak. Kalau mau dites, mereka akan ngetes sendiri dengan para bestinya. Itu baru bisa diterima. Jadi nanti tolong itu perhatikan. Kalau SD sih nggak begitu. SD kelas bawah ya. Tapi SD kelas 5, kelas 6 itu sensi banget. Mereka mulai menjadi teenager dan gampangannya apalagi anak-anak sekarang kerudungnya miring sedikit aja udah runtuh dunia gitu. Apalagi ini nggak bisa dribble dilihat orang banyak gitu. Itu nanti akan membenci olahraga selama-lamanya. Hati-hati dengan hal itu. Aku pikir itu ada pertanyaan. Saya masih punya beberapa menit sebelum geser ke ruang sebelah. Bukunya nanti boleh dibawa atau um, aku titipkan Pak Hakim yang tiap hari aku lewat. Tiap hari aku jogging di embung Giwangan gitu ya. Jadi tetangga Siapa? sebelah tak kasihkan kalau bisa di scan aja supaya mudah menyebar ke kemarin Bunda Umi itu nyeken 2 buku bagus banget hasilnya. Nanti boleh nanya tuh nyekennya di mana atau caranya seperti apa. Biar kalau ada teman minta itu ya bisa langsung diberi. Ini soalnya harganya 8.000 satu buku gitu. Sayang. Kalau scan secara gratis dibagi aja untuk kalian nggak apa-apa. Begitu, Baik, ada terima kasih, Prof. kalau ada pertanyaan boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai asesmen yang tadi sudah disampaikan sama Prof. Sari. Ada Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya Prof Oh daripada ya, tidak ada yes. yang bertanya ini. Oh, Oke, Pada silakan Mbak anteng Dian. semua ini. Ya, Ya, Mbak Dian, ini silakan. Prof berkaitan dengan KKTP, penentuan KKTP berarti ini masing-masing sekolah bisa berbeda dengan sekolah yang lain. Untuk penentuan KKTP ini kalau yang dulu KKM itu kan untuk penentuan KKM ini kan ada daya dukung, kemudian ada intak, terus ada satu lagi apa itu? Untuk KKTP ini mungkin berbeda dengan KKM nggih, Prof nggih. Jadinya itu nanti tergantung dari
TP yang akan kita buat KKM dari kalau Merdeka Belajar itu lingkup materi, seumpama lingkup materi 1 itu terdiri dari beberapa TP tersebut. Ngeten nggih, Prof, nggih? Ya, betul. Tapi begini, yang aku kan selalu menyampaikan berdasarkan lebih ke arah teori gitu ya. Tetapi konkretnya secara administrasi nanti seperti apa, nah ini aku nggak tahu karena aku kan nggak, apa namanya, artinya bukan sehari-hariku pekerjaanku mengajar anak-anak gitu ya, sehingga nggak tahu nanti secara administrasi biasanya akan ada sosialisasi, akan ada proses itu gitu. Tetapi secara teoritik gitu, secara teoritik KKTP itu dikembangkan dari TP gitu. Ya TP-nya apa, kemudian kriterianya apa? Apakah per sekolah bisa mengembangkan? Oh ya, oke banget karena bisa jadi beda-beda. Yang penting mengacu kepada TP itu. Itu sih. Nah, makanya tadi akan dibikinkan apa namanya master gitu ya. Aku sepakat banget. Silahkan nanti aku juga dengan eh, apa namanya dengan senang hati juga ikut memeriksa gitu ya, sudah oke atau belum gitu ya, memberi masukan seperti itu nanti dengan senang hati. Cuman kalau akhir September kayaknya masih padat merayap, ini mungkin baru Oktober bisa agak luang. Jadi nanti boleh dicantumkan nama saya dan nama UNJ ya sebagai karena kan kita kerjasamanya sejak sejak program kita itu gitu. Jadi nanti boleh disampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya lagi tuh kayaknya. Saya Prof, dari Terima saya kasih, Prof. Prof. Ada pertanyaan? Silakan Iya. Pak Arif. Iya. Gini Prof, terkait dengan KKTP, cuma mungkin ini perbedaan istilah saja nih Prof. Dulu saya pernah ikut kegiatan di BPGP Kagumi itu Prof, yang inovasi itu, saya nulis di modul ajarnya setelah TP itu kan harusnya KKTP. Ternyata dari BPGP itu bukan disalahkan sih. Ini KKTP itu seharusnya yang kriteria ketuntasan belajar itu yang persentase itu yang misalnya 0 sampai nilai 0 sampai 55 berapa gitu kan. Nah, yang dimaksud KKTP yang di samping tujuan pembelajaran itu adalah indikator gitu, Prof. Indikator bahwa itu mencapai TP gitu. Jadi ada dua KKTP setelah TP dan KKTP yang di bawah itu, Prof, yang untuk kriteria penilaiannya itu masuk kemana gitu. Ini cuma perbedaan istilah atau gimana Prof? Atau lebih baik yang di setelah TP itu untuk mengetahui bahwa anak tersebut mencapai TP itu disebut indikator gitu, indikator pencapaian TP gitu Prof. Baik, aku sekali lagi tidak tahu penggunaan istilahnya ya, yang seperti apa gitu. Lebih baik dibaca tadi panduan dari Kemendikbud langsung dari Puskur itu. Nah, terus terang aja apa yang terjadi sosialisasi itu di BPGP itu mereka kan dipanggil banyak orang gitu ya. Terus terang aja, misalnya BPGP itu ada berapa di Indonesia? 6 atau berapa? Belum BGP di semua provinsi datang. Yang diundang 2 orang per BGP atau BPGP. Yang satu ketiduran, yang satu apa sehingga lewat gitu dan lain sebagainya. Aku nggak menganu kualitas mereka ya, tapi itu yang sering terjadi. Kadang yang hadir itu nanti nggak ikut sosialisasinya ke bawah gitu, sehingga macam-macam. Makanya lebih baik membaca buku itu, membaca panduannya. Itu satu, karena sekali lagi istilah itu aku nggak tahu secara administrasi. Tetapi kalau secara konsep karena aku sebagai akademisi, TP itu untuk melihatnya adalah kriteria. Namanya KKTP, kriteria ketuntasan, aku nggak tahu gitu. Nah, bentuknya itu tipis-tipis karena semuanya itu hampir sama gitu. Kalaupun beda, berbagai indikator itu indikator untuk melihat naik tangganya gitu ke akhir TP gitu. Seperti itu sih menurutku ya. Jadi kalau selama ini yang secara teoritik, terutama menurut understanding by design, mereka tidak menggunakan indikator.
tetapi menggunakan kriteria. Ya, Kriteria. seperti itu secara teoretik ya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Uh, kriterianya seperti apa? Nah, itu tadi seperti aku sebutkan. Coba lihat ya. Nah, kriterianya kan di sini nih. Ada 1 sampai 3 nih. Ya, kalau indikator kan di sini nggak ada tuh. Oh, ini performa indikator. Jadi indikator performance-nya kalau ini. Jadi ini performa indikator yang merupakan turunan dari standar. Beda lagi nih turunan dari standar. Ini sistemnya beda ya kita dengan Amerika. Jadi dari standar ini diturunkan menjadi performa indikator. Jangan baca ini akan sulit gitu. Tetapi yang diajarkan guru untuk standar ini berarti di atasnya TP gitulah semacam itu adalah performa indikator. Di mana untuk standar 1 ini anak-anak bisa mendribble, menendang, melempar, menangkap, dan memukul 1 bola. Gitu ya. Banyak indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk memenuhi standar ini. Gitu. Di kita di bawah standar, kita punya standar nih. Di bawahnya standar namanya CP, masih ada CP gitu. Nah, aku nggak tahu tadi apakah CP itu kemudian indikatornya apa, baru kemudian turun ke KKTP di sini. Ini KKTP nih. Gitu. Seperti itu. Sudah cukup ini enggak? Sekali lagi aku nggak bisa memberi jawaban, tetapi kalau di dalam understanding by design yang selalu muncul adalah kriteria. Ini pentingnya di situ. Kriteria. Oke. Siap, Bro. Terima kasih, Bro. Siap. Ada lagi? Saya cuma sampai jam 3 ya, terus geser, mohon maaf. Sebenarnya pengen berlama-lama, tapi apa boleh buat. Silakan, Bapak Ibu, sudah ada lagi dengan Prof. Charlie? Oh, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih mau saya sampaikan kepada Prof. Charlie sudah berkenan membersamai kami selama 5 hari, Prof. Terima kasih, banyak ilmu yang kami dapat. Kita cukup tercerahkan, Prof, dengan apa yang disampaikan Prof. Charlie. Selama ini kita jelas kebingungan kalau masalah berjalan itu tidak punya kompasnya, Prof. Hanya sekedar jalan aja ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka di pembelajaran PJOK kali ini. Tapi setelah kegiatan webinar ini sudah sangat tercerahkan apa yang bisa disampaikan Prof. Lagi terima kasih, Prof. Harapan kami ke depan nanti kita masih bisa bertemu kembali, Prof. Mungkin untuk asesmen ini kalau dibahas sekarang mungkin belum cukup, Prof. Nanti ada waktu tersendiri untuk membahas asesmen ini, Prof. Mungkin begitu. Begitu, Prof. Siap. Mungkin kalau itu dari kami pada Prof. Charlie. Mungkin kalau Prof. Charlie ada kepentingan yang lain, monggo nanti Prof. Charlie bisa bergeser ke ruang Zoom berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf tidak bisa membersamai secara full. Selamat bekerja. Sekali lagi ini sesuatu yang baru dan kita memang terus selalu dituntut untuk belajar. Sebagai guru itu saya selalu bilang jangan berhenti belajar. Sekali berhenti belajar, anak-anak kita juga akan berhenti belajar. Sebagai dosen, sebagai ini juga sama, nggak boleh berhenti belajar terus-menerus gitu ya. Dan kita harus selalu menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang ada di sekitar kita. Nah, ini kurikulum semoga menjadi respon terhadap berbagai perubahan ini. Saya pikir itu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Jangan sungkan-sungkan untuk kontak saya jika dibutuhkan. Dengan senang hati saya membantu apapun yang bisa dilakukan untuk mengembangkan PJOK di Kota Yogyakarta tercinta istimewa ini. Mohon izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Charlie. Prof. Charlie.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya sore ini. Sebelum kita mohon izin Pak Santo, apakah sudah masuk di ruang Zoom? Sampun Mas. Oke, mohon izin. Baik, Bapak, mohon izin ini kita tutup untuk acara kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Langsung saja, Bapak Ibu, saya bacakan acara penutupan pada sore hari ini. Yang pertama, nanti kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Yang kedua, nanti laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar nanti akan disampaikan oleh Ketua KKD PJOK. Untuk berikutnya, nanti sambutan dari Bapak Santo Mugi Prayitno, SPD MPD, Kepala Seksi Kurikulum SD Kota Yogyakarta, sekaligus menutup acara kegiatan webinar pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ke acara yang pertama. Mas Ilham nge-lag kayaknya. Nah. Halo Mas Fahmi, dengar nggak Mas Fahmi? Mas Ilham kayaknya. Halo Mas Ilham. Terdengar jelas, Pak. Oke. Nah, ini hostnya sudah Mas Bowo ini. Oke, baik, Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit kendala jaringan. Oke. Silakan Pak Fahmi untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan. Oh, dirijennya Mas Fahmi ini. Iya, Pak Fahmi, silakan. Mati orang. Ayo dhewe guru diluk kaya gandane apa kan di kelingannya lho diparani apa. Ayo ganti kaya dekne iki iso mrutu to piye dene dadi pegawai kantor. Mohon izin, Bapak Ibu, mohon di-mute terlebih dahulu untuk semuanya. Teko apa? Masuk, Pak. Suaranya videonya juga nggak masuk. Diulang dulu. Pak Fahmi, bisa diulang terlebih dahulu Pak Fahmi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon ditunggu sebentar. Ora, ngono wae aku iki dipanggil apa? Wis ana. Bagaimana Pak Fahmi?
Oke, mohon maaf Bapak Ibu karena kendala jaringan untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri nanti di akhir. Oke, berikutnya sambutan Ketua KKG PJOK SD tingkat Kota Jakarta sekaligus melaporkan hasil kegiatan webinar pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Hakim sepenuhnya. Oke, terima kasih Pak Ilham selaku ketua kegiatan untuk kegiatan kita kali ini di acara webinar Guru PJOK Paradigma Baru Guru PJOK SDMI Kota Yogyakarta. Izin melaporkan Pak Santo singkat saja karena memang sudah sore ya, jam 3 nanti mengganggu teman-teman untuk waktu pulang. Kalau waktu Pak Santo kondur nanti masih setengah jam lagi ya Pak Santo. Izin melaporkan Pak Santo untuk kegiatan sudah berlangsung selama 5 hari, kemudian peserta yang mendaftar kemarin 167 dari data persensi yang masuk, itu yang mengikuti 70% sampai hari ini itu hanya sekitar 130, artinya ada 30 teman-teman kita yang memang tidak berpartisipasi, itu dikarenakan bukan faktor secara pribadi, tetapi dikarenakan faktor secara kegiatan Bapak. Jadi memang untuk kegiatan kita kali ini berbarengan dengan beberapa kegiatan seperti teman-teman yang menjadi fasilitator PPKG, kemudian ada juga teman-teman kita yang menjadi koordinator kegiatan POR. Jadi memang banyak sekali kegiatan di minggu ini sampai di minggu depan. Jadi memang tidak maksimal, tetapi tidak apa-apa. Kami merasa cukup senang sekali dengan narasumber yang sudah dihadirkan oleh teman-teman. Prof. Cali adalah salah satu penyusun dari elemen dan CP untuk PJOK di keputusan BSKAP nomor 33 tahun 2024. Jadi sebenarnya Prof. Cali sangat menguasai sekali terkait elemen dan CP yang ditujukan bagi PJOK terutama di tingkat SD dan MI. Kedepannya Pak Santo dan teman-teman yang lain kegiatan di KKG PJOK akan kami langsungkan sering untuk kegiatan seperti ini agar nanti kami ataupun teman-teman semuanya di Guru PJOK SDMI juga ada peningkatan kompetensi terutama terkait pembelajaran kepada peserta didik. Itu saja laporan dari saya selaku Ketua KKG PJOK SDMI. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Santo yang sudah mensupport kegiatan kami, perwakilan dari Dinas Pendidikan, dan juga terima kasih sekali kepada teman-teman senior Guru PJOK SDMI yang sudah ikut bergabung dalam kegiatan kami demi perkembangan dan pembelajaran untuk anak-anak kita. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim atas laporannya. Untuk berikutnya, sambutan sekaligus menutup kegiatan webinar Guru PJOK SDMI Kota Yogyakarta tahun 2024. Yang terhormat Bapak Santo Mugi Prayitno SPD MPD selaku Kepala Seksi Kurikulum SD Dindispora Kota Yogyakarta. Waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan. Terima kasih Mas Ilham selaku moderator atau MC ini. Terima kasih Mas Ilham. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Prof. Cali, yang saya hormati Ketua KKG PJOK Kota Yogyakarta, Mas siapa tadi, Mas Hakim ya, Mas Hakim Salim, Ya. Teman-teman supporting ya, ada Pak Bowo, ada Mas Fahmi, ada Mas Ilham yang masih muncul di layar kita, besar banget ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini menyelesaikan mengenal paradigma baru pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka. Harapan kami dari Dinas Pendidikan yang pertama adalah tentu kita apresiasi, ini adalah terobosan baru Mas Aki dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita Guru PJOK sudah ada suatu terobosan untuk bersama menyenangkan secara daring ya. Alhamdulillah tentu kita harapkan teman-teman semuanya tidak hanya sekedar kali ini, kita harapkan nantinya kedepannya tetap
berlanjut, yang tujuan kita tidak lain adalah untuk memperbaiki pembelajaran kita yang selama ini mungkin sudah baik, kita akan harapkan lebih baik lagi sehingga anak-anak kita lebih terlayani dengan baik. Tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah melayani anak-anak dengan baik agar perkembangan anak kita sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan. Bapak Ibu semuanya tentu kita hargai atas meluangkan waktunya Bapak Ibu semuanya. Seperti yang disampaikan Mas Hakim kemarin bahwa kita tentu akan mengeluarkan tadi bahwa ada e-sertifikat tentunya desain dari teman-teman dari KKG PJOK, dari teman-teman di pengurus KKG PJOK. Nanti kita akan berikan surat keterangannya agar bisa untuk diberikan sebagai bukti Bapak Ibu sudah melakukan webinar selama hampir 5 hari. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Salam olahraga selalu semuanya. Kita harapkan kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya sekali, tetapi berkelanjutan. Derek nanti Mas Ilham, Mas Hakim dan teman-teman semuanya, Derek monggo dikelola agar kegiatan semacam ini semakin membumi, tidak hanya sekali 2 kali, tapi monggo diselenggarakan dengan baik. Saya lihat itu ada belakang itu, di belakangnya Mas Ilham ini ada berbagai macam. Nah, monggo itu ada Adistor, ada Ocean Sport dan sebagainya. Wah, keren ini, berarti ada terobosan-terobosan. Ingatan Bapak Ibu, sekali lagi apresiasi kami terhadap Bapak Ibu semuanya. Kita harapkan pembelajaran Bapak Ibu semakin baik. Terima kasih sekali lagi pada narasumber kita, Prof. Kelly, yang sudah meluangkan waktunya selama 5 hari membersamai Bapak Ibu guru kami, sehingga Bapak Ibu kami tadi disampaikan Mas Hakim dan Mas Ilham semakin tercerahkan. Yang awalnya sudah cerah, semakin cerah seperti matahari di siang hari, semakin panas, semakin terang. Kata nih Mas Ilham, ngatan mawon Bapak Ibu semuanya, tidak elok dan tidak bijak kalau kita terlalu panjang lebar seperti yang disampaikan Mas Hakim, karena Bapak Ibu pulangnya jam 3, kalau kami 24 menit lagi, jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan sebagainya, Bapak Ibu semuanya, kami mohon izin dengan mengucap Alhamdulillah kegiatan webinar mengenal paradigma baru pembelajaran PJOK dalam kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh KKG PJOK Kota Yogyakarta dengan resmi kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten mawon Mas Ilham, Mas Hakim, matur nuwun sekali, Mas Fahmi dan teman-teman semua dan lain-lain sebagainya. Matur nuwun, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Santo dan Bapak Ibu semuanya. Terakhir Bapak Ibu, sebelum saya tutup kegiatan webinar guru PJOK SD MI Kota Jakarta tahun 2024, kegiatan ini terselenggara karena yang pertama support dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta, yang kedua ada sponsor dari luar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ocean Sport. Yang kedua ada dari Neutron. Yang ketiga ada dari toko tekstil Niagara. Dan yang terakhir ada Adistor. Saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, Pak Fahmi, ini kita bisa menyanyi lagu Padamu Negeri? Oh, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita sebelum kita tutup menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama-sama. Padamu
Oke, baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia pada kesempatan kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semua. Lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun Bapak Ibu. Yang mata segar memandang tubuh segar bisa dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup webinar ini dengan mengucapkan salam. Belajar untuk hidup mandiri, kepada siapapun juga harus patuh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai webinar semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Santo. Terima kasih sudah support Sami-sami kegiatan sukses kami. semuanya, Pak Tutul. Terima kasih. Sampai bertemu di Sudah kegiatan berikutnya. sudah dipoto. Yang foto dulu Bapak Ibu. Sudah, Silakan Pak buka Ilham. kamera. Sudah ya. Sudah semua. Oke, silakan Bapak Ibu, derek ke kundur, hati-hati di jalan, sampai ketemu. Salam ya. buat keluarga semuanya. Terima kasih. Saya izin, saya tutup. Apa toh? Pusal. Bangun. Cah bagus. Tutut. Halo. Arif mulai. Milih Zoom arep itu ya. Halo, ngarep lu. Pajakan. Panas. Ning Mandala. Wani Wani, bukan mantal. Del, asen Del. Wani kita utine. Gue wanita kora. Wanita kora aku iki. Michel Wirawani, Michel. Kok aku ya? Gas ke. Lapangan Aku kanan. nggo sepatu futsal wae aku. Seragam nganggo biru apa es goreng nganggo biru. Ya dengan aku salonnya apa? Ya kita mulai saya Rob. Jadwal Sidomoyo kapan? Apa? Iya lah. Hah? Pikirin dulu kok. Gak tahu aku. Itu tinggal.